Salam. Kita akan membaca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tema hari ini, saudara, kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang dikasih, kita akan melihat beberapa hal yang indah tentang kebenaran di hadapan Allah. Yang pertama dikatakan di sini, di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Hai, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya, jangan cepat untuk menilai sesuatu. Harus dikaji lebih dahulu. Apapun masalahnya, apapun beritanya, saudara, jangan cepat kita memberi tanggapan tanpa menganalisanya. Karena itu bisa salah. Apapun kabarnya, saudara, kita harus cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Saudara dikasih Tuhan, itu artinya kita harus sabar. Kita harus bisa menyimpan segala sesuatu dan mencernanya. Tuhan ingin anak-anak Tuhan bisa mencerna dengan baik, bisa memilah setiap masalah dengan baik, dan tidak sembrono untuk berkata-kata. Dikatakan di sini, saudara, di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 selanjutnya, dan juga lambat untuk marah. Ketika kita mendengarkan orang memfitnah kita, orang mengatakan kata-kata yang jahat, menjatuhkan, orang yang ingin memecah belah, menebar hoaks. Kita harus punya pengendalian diri, saudara. Itu artinya lambat untuk marah. Tidak gampang marah. Sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata kutuk. Orang yang sering mengutuk adalah orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang sering menghujat, menebar hoaks, memecah belah, memberikan kata-kata yang jahat, memfitnah orang, adalah orang yang tidak ada dalam kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang ada di dalam kebenaran Allah. Bukan orang-orang yang di luar. Karena kita ada di dalam Allah, kita tinggal di dalam Allah, dan firman Tuhan ada di dalam kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Orang yang berbahagia adalah orang yang tinggal di dalam kebenaran Allah. Orang yang tinggal di dalam Allah. Firman Tuhan berkata, tinggallah dalam aku, dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin kita bisa mengendalikan diri. Karena pengendalian diri itu adalah buah roh. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Yang lain kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Dan Tuhan ingin anak-anak Tuhan punya pengendalian diri, punya kesabaran, punya kelemah lembutan, punya kasih. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya dikatakan, saudara, di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala perkataan yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah semua kata-kata yang kotor, buang semua persungutan, buang semua kata-kata yang penuh dengan sungut-sungut, saudara, yang tidak mengucap syukur, kata-kata yang tidak pantas, memfitnah orang, memberikan hoaks yang menjatuhkan orang, dan juga mendendam. Saudara yang kekasih, Tuhan ingatkan kepada saya, supaya kita tidak mendendam. Karena orang yang tidak mempunyai rasa dendam, orang itu ada kasih Tuhan di dalamnya. Ada kebenaran Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak ingin anak Tuhan dendam. Tapi Tuhan ingin anak Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni. Berapa kali saudara kita harus mengampuni?
70 kali 7 kali. Mungkin saudara katakan, berat Pak. 70 kali 7 kali. Bagaimana mungkin? Tetapi, tahukah saudara apa yang Tuhan katakan itu adalah sebuah hal yang indah. Tuhan tahu kita pasti bisa melakukannya. Kita pasti bisa mengerjakannya. Tuhan ingin kita mempraktekkan kasih. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran. Tuhan ingin kita mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih, menguatkan, memberikan semangat, mendoakan, dan juga mengampuni orang. Percuma kita punya kata-kata yang baik, percuma kita punya kata-kata yang rohani, percuma kita melayani Tuhan, percuma kita ada di dalam Tuhan, tapi kita tidak bisa mengampuni. Saudara yang kekasih, orang yang bisa mengampuni adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, orang yang percaya, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan ingin kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam kebenaran Tuhan, dan menjauhi hal yang jahat, kemarahan yang meledak-ledak, kata-kata yang jahat, kata-kata yang mendukakan hati orang, persungutan, perbuatan jahat, korupsi, apapun namanya. Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia, di dalam kasih anugerahnya senantiasa. Saudara dikasih Tuhan, saudara ingin didoakan, ingin dicamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka saat ini. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara, menguatkan, menyatakan kasih, memberikan kasih bagi banyak orang, bisa mengampuni, bisa mengasihi, bisa mempraktekkan kebenaran di tengah dunia ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh kasih, anak-anak Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kesembuhan terjadi, hari ini mujizat Tuhan terjadi, hari ini sukacita Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.